7A Kisah Yesen. Kisah ini terdiri dari banyak part. Tetap tonton terus videonya untuk melihat kelengkapannya ada di playlist ya, karena di uploadan itu ada naik acak-acakan partnya, karena kita perbaikan semua part-part yang ada kata-kata kurang baik itu diedit semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baru pada malam hari Yesen kembali ke kamarnya. Hari ini, di aula disiplin, dia hampir menghilang ke jalan iblis. Jika itu terjadi, bahkan Su Fu mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Kartu truf ini tidak boleh digunakan sampai pilihan terakhir. Yesen bergumam. Ini adalah dunia yang kejam, dan apa yang disebut jalan yang benar tidak dapat mentolerir jalan iblis. Pada titik tertentu, dia tertidur lelap. Dalam tidurnya, dia jatuh ke dalam keadaan yang luar biasa. Pikirannya menjadi mengembara di antara ilusi dan kenyataan. Dalam tidurnya, dia tampak samar-samar melihat dunia yang gelap gulita. Sebuah kuali besar, berdiri di antara langit dan bumi, sebesar gunung, membebani dirinya, dan dia samar-samar dapat mendengar dari kuali itu suara iblis yang mencambuk pikirannya. Duduk dengan keras, dia tersentak kaget, dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Mimpi. Hanya ketika dia melihat pemandangan yang tidak asing lagi di depannya, dia mengusap alisnya. Tetapi gambaran kuali seperti gunung dalam mimpinya selalu melekat di benaknya, hanya karena apa yang dia lihat dalam mimpi itu terlalu nyata. Setelah makan, tumpukan Siong Er ini datang dan membawa serta seorang gadis gemuk, tentu saja menantu perempuan yang dia bicarakan. Yesen tidak bisa membantu tetapi melihat gadis gemuk ini dari atas ke bawah. Dia tidak harus berpenampilan luar biasa, tapi dia terlihat sangat imut dengan wajahnya yang gemuk, terutama dengan matanya yang besar dan jernih yang berkedip dan sangat menawan. Menantu perempuan saya, Tang Ruxuan. Sambil memperkenalkannya, Siong Er tidak lupa menggendong gadis muda itu, dengan ekspresi yang tidak senonoh. Hanya saja mereka berdua berdiri bersama. Di mata Yesen, tidak terasa seperti masalah besar. Bagaimana saya bisa mengatakannya? Mereka berdua berdiri bersama, tapi rasanya seperti lelucon. Yesen memiliki keinginan kuat untuk bertanya pada Tang Ruxuan, apa yang kamu lihat dari orang ini? Iya, hentikan. Tang Ruxuan sepertinya sudah terbiasa dengan pria ini Siong Er, tapi rasa malu seorang gadis muda masih membuatnya mendorongnya menjauh. Baru setelah mendorong Siong Er pergi, Tang Ruxuan menatap Yesen, tersenyum dengan sepasang lesung pipit kecil dan gigi harimau kecil. Nama saya Tang Ruxuan, saya adalah murid penatua Du dari Taman Buah Spiritual Sekte Luar. Yesen tersenyum, panggil saja aku Yesen. Aku benar-benar mengganggumu kali ini, apakah aku perlu menyiapkan sesuatu? Tang Ruxuan memandang Yesen dan bertanya. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Hanya saja pembersihan sumsum ini akan sangat menyakitkan. Yesen tidak akan menyembunyikannya karena, ketika dia pertama kali memurnikan tubuhnya, dia hampir pingsan karena rasa sakit beberapa kali. Rasa sakit yang tidak manusiawi seperti itu bukanlah lelucon. Tidak apa-apa, aku bisa membawanya. Yesen mengangguk, keyakinannya kemudian bergerak, dan kemudian memanggil api sejati. Menyelimuti seluruh tubuh Tang Ruxuan di dalamnya, dan kemudian membelah menjadi banyak saluran, menuangkannya ke dalam meridian Tang Ruxuan. Agar tidak melukai meridian Tang Ruxuan, dia berhati-hati, tidak berani terlalu berani. Namun meski begitu, ekspresi kesakitan muncul di wajah kecil Tang Ruxuan, dan keringat dingin segera keluar di dahinya. Ku bilang, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Melihat ekspresi menyakitkan Tang Ruxuan, Siong Er menatap Yesen. Jangan khawatir, aku punya ukurannya. Yesen berkata tanpa humor yang bagus. Seiring berjalannya waktu, Tang Ruxuan berangsur-angsur beradaptasi dengan rasa sakitnya, dan Yesen sekali lagi meningkatkan intensitas pemadaman api yang sebenarnya. Kamu dan si gendut mati ini tidak menjilat jari, kan? Untuk mencegah Tang Ruxuan kesakitan terlalu banyak, Yesen menemukan topik untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah melirik Siong Er yang berada di samping, Tang Ruxuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, dia tidak dalam bentuk ini sebelumnya, hanya karena kesalahan dalam metode Gong, yang mengubahnya menjadi bentuk ini hari ini.
Masih ada masalah ini. Ye Sen mengangkat alisnya dan melihat ke arah Xiong Er di samping. Aku kesal saat menyebutkan hal ini. Xiong Er duduk, itu semua karena orang tua itu. Laozi dulunya adalah pohon giok, tapi dia terlatih-tatih dengan metode gong omong kosong itu. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan dengan Anda, hehehehe. Tang Ruxuan keluar lagi menunjukkan dua gigi harimau kecil, dan tidak lupa menepuk-nepuk kepala kecil berdaging Xiong Er. Suatu hari, kamu akan berubah kembali. Mereka bertiga berbicara dan tertawa, memang berhasil mengalihkan perhatian Tang Ruxuan. Selama waktu itu, Ye Sen meningkatkan intensitas pemadaman api sejatinya lebih dari sekali, memadamkan esensi Tang Ruxuan dari sisi ke sisi, bahkan meridian dan tulangnya. Baru setelah 3 jam dia menghembuskan nafas panjang udara keruh dan menarik api sejati. Saat api sejati meninggalkan tubuhnya, Tang Ruxuan bergetar sedikit. Bagaimana rasanya? Xiong Er bertanya dengan panik. Rasanya hangat di dalam. Tang Ruxuan menggerakkan tubuhnya yang agak kaku, rasanya tubuh saya jauh lebih rileks dari sebelumnya, dan meridian saya sepertinya jauh lebih terbuka dari sebelumnya, singkatnya, rasanya enak. Benarkah begitu? Mata Xiong Er berbinar, menggosok kedua tangannya dan melihat ke arah Ye Sen, berkedip, kamu bisa memperbaikinya untukku juga. Tentu, Ye Sen secara mengejutkan kering, dan api sejati yang baru saja kembali ke laut dan melonjak lagi, menyelimuti seluruh tumpukan Xiong Er. Segera setelah itu, teriakan menyedihkan dari beruang dua bergema di taman roh kecil. Dibandingkan dengan Tang Ruxuan, gadis kecil itu, yang sedang memurnikan tubuh beruang dua, Ye Sen tidak akan berbelas kasihan, dan semuanya menuju kematian secara utuh. Selama 2 hari berikutnya, setiap pagi, Xiong Er akan membawa Tang Ruxuan. 3 hari pembersihan sumsum meridian juga memberi Tang Ruxuan kegembiraan yang tak terduga. Dalam proses pembersihan esensi, kultivasinya benar-benar maju dari tingkat keempat elemen manusia, ke tingkat kelima alam elemen manusia. 3 hari berlalu dengan tenang. Di pagi hari, setelah sarapan yang tergesa-gesa, Ye Sen pergi ke gunung dengan Tian Ke di punggungnya. Hari ini dia akan membantu Su Fu memurnikan pilnya. Seperti biasa, tepat setelah mendaki gunung spiritual, beberapa murid yang duduk di atas bebatuan untuk menyerap energi spiritual mengarahkan pandangan mereka, bertukar basa-basi berpasangan dan bertiga, dan sesekali menunjuk ke arah Ye Sen. Penatua Su hampir bertengkar dengan Penatua Zhao karena ini adalah bencana besar baginya, dia akan diberkati nanti. Dengan berkat Penatua Su, masa depan akan cerah. Memang, Ye Sen telah berjalan sejauh ini dan beberapa murid benar-benar menyapanya, jika di masa lalu, siapa yang mau merawat seorang murid magang, tetapi hanya karena penyelamatan Su Fu, situasi Ye Sen juga telah berubah drastis. Jangan berpuas diri. Secara alami, di sepanjang jalan, dia tidak bertemu banyak murid dari puncak yang manusia dan puncak yang bumi. Saya tidak tahu apakah itu kecemburuan atau kebencian, tetapi ketika para murid ini melihat Ye Sen, mereka akan mengertakkan gigi, dan mereka yang tidak tahu benar-benar mengira mereka memiliki dendam kebapaan. Secara alami, Ye Sen tidak memperhatikan hal ini dan berjalan langsung menuju paviliun dan spiritual. Pada saat ini, di paviliun spiritual dan, ada kunjungan dari seorang tetua sekte dalam, seorang tetua wanita dengan wajah yang menakjubkan, seperti peri yang turun dari 9 langit. Wanita ini, setelah dilihat lebih dekat, bukankah dia Cusuaner yang sama dengan yang dilihat Ye Sen di gunung belakang hari itu? Kakak senior, apakah Anda benar-benar akan memilih seorang murid dari sekte luar untuk menjadi murid Anda? Su Fu memandang Cusuaner, nadanya masih diwarnai dengan keheranan. Saya tidak bisa menahannya, itu semua karena guru senior memaksa saya. Cusuaner mengangkat bahu wangi, merasa agak tidak berdaya, dia menyuruhku untuk memilih seseorang dengan bakat yang baik, lebih disukai yang memiliki kultivasi alam kondensasi Qi, untuk berjaga-jaga. Itu benar, sudah waktunya bagimu untuk mengambil seorang murid. Ada banyak murid berbakat di sekte luar, jadi kamu bisa memilih satu. Terimalah, mengapa kamu mengatakan itu juga, kakak senior? Cusuaner mengusap alisnya. Su Fu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan segera mengganti topik pembicaraan. Bagaimana pendapat kakak senior tentang pil keheningan surgawi yang dilelang di pasar gelap dunia bawah?
Berbicara tentang pil keheningan surgawi, Cusuaner mengerutkan alisnya yang cantik dan merenung sejenak sebelum berkata, ada terlalu banyak rumor di dunia luar, tetapi tidak lebih dari satu aula dan 3 sekte. Menurut pendapatku, aula haus darahlah yang memiliki peluang paling besar. Bagaimana saya mendengar bahwa pil keheningan surgawi yang dibawa kembali hanya setengah pil? Hal ini belum terbukti, kakak senior guru dan yang lainnya juga berpartisipasi dalam pertarungan untuk pil keheningan surgawi hari itu. Tetapi pada akhirnya mereka diejek. Apakah pil keheningan surgawi dibawa kembali secara utuh? Atau mungkin orang yang melelangnya setelah itu akan mengetahuinya? Penatuasu, aku datang. Saat keduanya berbicara, Yesen sudah berjalan ke paviliun dan spiritual. Saat dia masuk, Yesen melihat Cusuaner duduk di samping Sufu. Kenapa dia? Yesen tertegun, dan berbalik dan berlari seperti biasa. Hanya saja, hanya 2 langkah lagi, dia merasakan hisapan yang kuat namun tak tertahankan melilit tubuhnya di belakangnya, menyeretnya kembali lagi dengan kasar. Orang yang menyerang secara alami adalah Cusuaner. Menggendong Yesen kembali lagi, Cusuaner menatapnya sambil tersenyum. Anak kecil, apakah aku terlihat menakutkan? Tidak, tidak mengintimidasi. Yesen tersenyum sinis. Lalu kenapa kamu lari saat melihatku? Terakhir kali seperti ini, dan kali ini juga sama. Mata Cusuaner yang jernih dan indah bersinar berkilau, penuh keraguan tentang Yesen yang berlari saat melihatnya. Apa? Kakak perempuan senior pernah melihatnya sebelumnya. Sufu, yang berada di samping, sedikit terkejut. Aku pernah melihatnya sekali di gunung belakang, dan dia berlari ketika dia melihatku. Mendengar kata-kata ini, Sufu mengangkat alisnya dan menatap Yesen. Yesen, kamu tidak melakukan sesuatu yang salah. Tidak, kepala Yesen bergetar seperti drum yang berderak. Lalu kenapa kamu lari? Kamu Yesen. Sebelum Yesen bisa kembali, Cusuaner angkat bicara, jelas tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Yesen. Kakak senior mengenalnya. Sufu sekali lagi tertegun. Akan sulit untuk tidak tahu. Cusuaner meregangkan punggungnya, fakta bahwa dia telah melumpuhkan selusin murid sejati dari puncak Ren Yang dan bumi yang di panggung awan berangin semuanya telah mencapai sekte batin. Mendengar ini, Yesen terbatuk-batuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap ujung hidungnya, merasa bahwa dia, seorang murid magang, sudah menjadi selebriti di sekte Heng Yue. Sejak dia datang ke Heng Yue, prestasi demi prestasi, sulit untuk tidak menjadi terkenal. Anak kecil, apakah kamu tertarik menjadi muridku? Dengan senyum yang diucapkan dengan lembut, Cusuaner melihat ke arah Yesen. Yesen tertegun, jelas tidak menyangka Cusuaner akan mengatakan ini. Menjadi atau tidak menjadi, itu adalah sebuah pertanyaan. Meskipun dia yakin bahwa wanita di depannya bukanlah orang yang sama dengan wanita di hutan binatang iblis hari itu, jika dia menjadi muridnya, dia selalu merasa bahwa dia entah bagaimana akan ditikam 2 kali dalam tidurnya di malam hari. Apakah perlu memikirkan hal itu? Melihat Yesen tidak mengatakan apa-apa, Sufu, yang duduk di samping, tidak bisa duduk diam dan naik dan menendang Yesen. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Cusuaner menatap Yesen dengan penuh minat. Penatua, apakah aku akan mengikutimu ke sekte dalam sekarang? Melihat Cusuaner, Yesen bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja ada ujian, jika kamu bisa masuk ke sekte dalam, kamu hanya akan dianggap memenuhi syarat. Mengerti, kalau begitu sudah beres. Cusuaner sudah bangun, langkah teratainya berkibar ke arah luar, dan saat dia melangkah keluar dari paviliun spiritual dia berbalik lagi dan tersenyum manis. Jika Anda bisa memasuki sekte dalam, saya akan mempertimbangkan untuk memberikan teknik rahasia kepada Anda. Senyuman ini begitu manis sehingga membuat Yesen terlihat terpesona sejenak. Sejak malam itu, sosok Chu Linger terus membayangi pikirannya. Dan malam itu Asteris telah lama mengukir siluet itu di hatinya. Dia sangat cantik, seperti peri, suci dan tanpa celah. Sekarang, seorang wanita yang terlihat persis seperti dia ada di depannya, yang membuat ada semacam perasaan seperti mimpi. Ia begitu terpesona, sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa ia telah terpaku di sana. Dia sudah pergi, mengapa kamu masih mencari? Sufu melangkah maju dan memberi Yesen tendangan lagi.
menendangnya kembali ke dunia nyata dari kebingungannya. Ye Sen terbatuk-batuk dan mau tidak mau menyentuh ujung hidungnya. Mulailah bekerja. Su Fu menyeret Ye Sen langsung ke aula dalam. Tepat setelah memasuki aula dalam, Ye Sen melihat tungku alkimia setinggi 3 kaki, dengan ukiran Changlong, Phoenix, macan putih, dan Xuan Wu di bagian depan dan belakang tungku, dan selain itu, masih banyak pola rumit lainnya. Dia telah melihat tungku alkimia sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat yang begitu besar, dan hanya dengan melihatnya, ada perasaan tertekan. Selain itu, dia juga merasakan gelombang panas yang melonjak dari tanah. Tidak perlu diragukan lagi bahwa itu adalah api bumi. Pada saat ini, api yang sesungguhnya di dalam dirinya seakan-akan merasakan api yang sesungguhnya dari tanah, dan benar-benar sedikit bergetar. Getaran ini tidak masalah, itu langsung menakuti kembali api bumi yang jatuh. Pikirkan api sejatimu, jangan biarkan dia menelan api bumi. Su Fu menatap Ye Sen dengan baik. Api sejati bisa menelan api bumi. Ye Sen sedikit terkejut. Mereka berdua adalah api, mereka adalah jenis yang sama, tentu saja mereka bisa menelan. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang ini. Ye Sen bergumam dengan suara kecil, dan pikirannya telah memperingatkan api dan hai yang sebenarnya. Jika tidak, jika dia benar-benar memberi kesempatan pada api bumi ini untuk menelannya, akan aneh jika Su Fu tidak mencekiknya sampai mati. Letakkan tanganmu di atas tungku alkimia, aku akan menguji tingkat kekuatan jiwamu. Kata Su Fu. Tingkat kekuatan jiwa. Ye Sen tertegun, bahkan jika dia memiliki spesialisasi dalam kecerdasan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa jiwa ini juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Meskipun dia sedikit penasaran di dalam hatinya, dia dengan lembut meletakkan tangannya di atas tungku alkimia. Sepertinya tungku alkimia ini tidak hanya untuk alkimia, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menguji tingkat kekuatan jiwa seseorang. Saat dia meletakkan tangannya di atasnya, tungku alkimia berdengung dan bergetar. Segera setelah itu, cahaya spiritual melesat keluar dari bagian atas tungku dan berkumpul di udara untuk membentuk karakter, roh, yang misterius. Anehnya, itu adalah kelas roh. Ketika dia melihat kata, roh, Su Fu mengelus jenggotnya, nadanya masih takjub. Ye Sen menarik telapak tangannya, menatap Su Fu dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, "Tetua, apa tingkat klasifikasi kekuatan jiwa?" Ada 5 tingkat kekuatan jiwa, peringkat manusia, peringkat roh, peringkat Xuan, peringkat bumi, dan peringkat surga. Mengetahui bahwa Ye Sen tidak memahami hal ini, Su Fu dengan tergesa-gesa menguraikannya untuk Ye Sen. 5 tingkat kekuatan jiwa sesuai dengan 5 alam utama para pembudidaya. Pangkat manusia sesuai dengan alam kondensasi Qi, pangkat roh sesuai dengan alam Yuan manusia, pangkat Xuan sesuai dengan alam yang sejati, pangkat bumi sesuai dengan alam kehampaan roh, dan pangkat surga sesuai dengan alam meditasi kosong. Secara umum, tingkat kekuatan jiwa adalah tingkat yang sama dengan kultivasi, tetapi kekuatan jiwa Anda, yang mengejutkan, 1 tingkat lebih tinggi dari kultivasi Anda 1 tingkat lebih tinggi. Berbicara tentang ini, Su Fu tidak lupa melirik ke samping ke arah Ye Sen dan bertanya, "Apakah Anda sudah minum pil penutrisi jiwa?" Mendengar kata-kata ini, Ye Sen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu aneh. Su Fu membelai janggutnya, tatapannya dipenuhi dengan ekspresi tidak mengerti. "Tetua, masih ada perbedaan." Tentu saja ada perbedaan, jiwa itu misterius dan penuh dengan terlalu banyak ketidakmungkinan. Orang dengan kekuatan jiwa yang tinggi memiliki pemahaman yang jauh melebihi orang normal, dan secara unik diperlengkapi dalam hal memadatkan Yuan Sen mereka. Yuan, apa itu Yuan Sen lagi? Mata Ye Sen berkilauan saat dia menatap Su Fu. Mendengar kata-kata ini, Su Fu menarik napas dalam-dalam. Ada kekaguman dan kerinduan di matanya. Yang disebut Yuan Sen adalah 1 tingkat lebih tinggi dari jiwa, sama seperti kekuatan spiritual 1 tingkat lebih tinggi dari Qi sejati. Secara umum, hanya ketika seseorang mencapai alam keheningan surgawi dalam kultivasi, ia memenuhi syarat untuk memadatkan Yuan Sen. Dengan Yuan Sen, hanya dengan demikian Yuan Sen dapat keluar dari tubuh dan melepaskan diri dari tubuh fisik. Yuan Sen tidak musnah, orang tersebut tidak mati. Ini adalah kebenaran. Petik 2. Ye Sen mengusap dagunya, kalau begitu, orang Siulian yang berada di bawah alam keheningan surgawi tidak dapat memadatkan Yuan Sen mereka.
Tidak ada yang mutlak. Sufu berbicara, di dunia besar, tidak ada keajaiban, dan tidak jarang orang dapat memadatkan Yuan Shen di alam kehampaan roh, tetapi jumlahnya jarang dan mendekati nol. Berbicara di sini, Sufu berhenti sejenak dan melanjutkan, tentu saja, tidak ada kekurangan pengecualian di langit dan bumi ini. Saya pernah membaca di sebuah buku kuno sebuah cerita rahasia tentang ras misterius dan kuno yang terlahir dengan Yuan Shen. Ras macam apa itu? Sangat mengagumkan. Ras roh. Ras roh-roh. Ye Shen tertegun, 9 ras kuno bullish lainnya, dia memang telah mendapatkan wawasan hari ini, pengalaman Sufu jauh di luar dugaannya. Dia memang telah mendapatkan wawasan hari ini, pengalaman Sufu jauh melebihi ekspektasinya. Kekuatan jiwamu setingkat lebih tinggi dari kultivasimu. Mungkin kamu benar-benar bisa memadatkan Yuan Shen sebelum alam keheningan surgawi. Sufu membelai janggutnya dan menatap Ye Shen dengan penuh makna. Itu perasaan yang bagus. Ye Shen tersenyum hangat. Di aula bagian dalam paviliun ramuan spiritual, Sufu sudah mulai menyiapkan bahan-bahan untuk alkimia. Itu adalah jenis ramuan spiritual, dan Sufu telah mengeluarkan lebih dari 30 jenis ramuan tersebut, banyak di antaranya bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya. Ye Shen tidak bisa menahan nafas, hanya dengan melihat 30 jenis ramuan roh ini, dia bisa membayangkan betapa membosankannya proses pemurnian pil, dibandingkan dengan memurnikan pil, memurnikan cairan roh giok benar-benar masalah yang sepele. Hal terpenting dalam alkimia adalah kekuatan jiwa, diikuti dengan mengendalikan nyala api. Sufu memilah-milah ramuan roh selama 100 tahun sambil mempopulerkan pengetahuan umum alkimia Ye Shen. Kamu secara unik memenuhi syarat untuk alkimia, karena kekuatan jiwamu satu tingkat lebih tinggi dari kultivasimu. Dan nyala api sejatimu secara bawaan memiliki kecerdasan spiritual, dan terhubung ke pikiranmu, memungkinkan kontrol api yang sangat halus, yang penting untuk alkimia. Ketika dia mengatakan ini, Sufu menatap Ye Shen dengan tatapan yang sangat berarti. Oleh karena itu, Anda sangat cocok menjadi seorang alkemis. Alkemis. Aku. Ye Shen tertegun. Kondisimu unik, jadi jika kamu tidak menjadi alkemis, kamu benar-benar menyesal karena para dewa telah memihak padamu. Sufu berkata, sekali lagi mengeluarkan selusin ramuan spiritual, dengan kualifikasimu, mungkin saja kamu bisa melampaui orang tua dan Chen itu. Dan Chen, Ye Shen berteriak kaget, menghususkan diri dalam pekerjaan intelijen, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui nama Dan Chen, itu adalah alkemis paling bergengsi di Great Chu, tidak termasuk dalam kekuatan manapun, tetapi eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh kekuatan manapun. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa Sufu akan mengatakan bahwa dia mungkin melampaui Dan Chen, sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Bagaimana dengan anak kecil, apakah kamu tertarik untuk menjadi seorang alkemis? Sufu menatap Ye Shen dengan penuh minat. Mau, tentu saja aku mau. Ye Shen bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengatakannya. Profesi alkemis terlalu mulia, dan hanya ada sedikit dari mereka di Great Chu yang luas ini, dan mereka semua diperlakukan sebagai leluhur oleh semua pihak, jadi jika dia menjadi alkemis, jalan masa depannya pasti akan cerah. Setelah mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Sufu pergi ke tungku alkimia. Saya akan mengajari Anda untuk menyempurnakan ramuan pertama, perhatikan baik-baik, saya hanya akan mendemonstrasikannya sekali saja. Kata Sufu, sudah mengaitkan api tanah di bawah tungku ramuan. Tiba-tiba, ada api ungu berkobar di tungku alkimia, dan bahkan pola 4 binatang ilahi di atas tungku bersinar. Setelah itu, Sufu melambaikan jubahnya dan memasukkan 3 atau 5 ramuan spiritual ke dalam tungku tanpa urutan tertentu, dan kemudian dengan terampil mengendalikan api bumi untuk memurnikan esensi di dalamnya, di mana lebih dari 1 ramuan spiritual dimasukkan. Di samping, Ye Shen berdiri di sana dengan tenang, setiap gerakan Sufu membakar hatinya. Itu adalah proses yang panjang. Pada titik tertentu, aroma wangi obat yang kuat tercium dari aula bagian dalam paviliun spiritual dan keluarkan pilnya. Saat Sufu meludahkan kata-kata itu, dia mengetuk tungku alkimia dan roh ungu dan terbang keluar dan ditangkap di tangannya dengan lambaian tangannya. Melihat ini, Ye Shen buru-buru melangkah maju,
Matanya bersinar saat dia melihat ramuan di tangan Sufu. Coba lihat, Sufu menyerahkan ramuan roh di tangannya kepada Ye Sen. Ye Sen mengulurkan tangan dan mengambilnya, pil roh baru saja dimurnikan dan masih terasa hangat, jernih, masih ada ki ungu yang tertinggal di atasnya, dan yang menyambutnya adalah aroma obat yang kaya, satu hirupan saja sudah membuat hatinya terasa segar dan bahagia. Selain itu, ada sebuah pola yang tampaknya tersembunyi pada obat mujarab ini. Ini adalah pil suan yang kembali, dapat dengan cepat mengisi kembali konsumsi di dalam tubuh ketika ki sejati dan energi spiritual langka. Sufu sudah menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Obat mujarab roh seperti ini adalah salah satu obat mujarab roh tingkat terendah. Anda harus melihat garis di atasnya, itu adalah tanda tingkat obat mujarab roh. Pil roh juga diberi tingkatan. Ye Sen memandang Sufu. Tentu saja, Sufu berkata, pil roh di tanganmu dengan satu garis di atasnya berarti itu adalah pil roh butir pertama. Jika ada dua garis di atasnya berarti itu adalah pil roh butir kedua, dan seterusnya, semakin banyak garisnya, semakin tinggi tingkat pil roh tersebut. Tetua, kalau begitu pil roh tertinggi yang telah Anda sempurnakan terdiri dari beberapa baris. Ye Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil roh tertinggi yang pernah saya olah sendiri adalah pil roh 4 butir. Sufu tidak menyembunyikannya dan berkata, sambil mengelus jenggotnya, pernah bekerja dengan orang tua dan Chen itu, dia pernah memurnikan pelet roh 5 butir. Berapa banyak baris pil roh yang merupakan pil keheningan surgawi? Mungkin Ye Sen ingin tahu terlalu banyak, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan menanyakannya secara langsung. Setelah mendengar itu, Sufu mengerutkan kening dan menatap Ye Sen dengan makna yang dalam. Kamu benar-benar tahu tentang pil keheningan surgawi. Ye Sen terbatuk-batuk dan mengusap ujung hidungnya. Beberapa hari yang lalu, saya berkeliling pasar gelap dunia bawah dengan Xiong Er, dan saya mendengarnya dari seseorang. Sufu menarik kembali pandangannya tanpa disadari. Untuk pertanyaan Ye Sen, dia masih menjawab, pil keheningan surgawi adalah pil roh kelas tertinggi yang saya tahu. Jika Anda membaginya berdasarkan kelas, itu adalah pil roh garis ke-6. Apakah pil keheningan surgawi sangat sulit untuk dimurnikan? Ye Sen memandang Sufu dengan bingung, senior dan Chen sangat kuat dan dia tidak bisa memurnikannya. Bermain-main, Sufu melirik Ye Sen tanpa humor yang bagus. Setiap pil roh memiliki resep pil yang sesuai, tanpa resep pil untuk pil keheningan surgawi, bahkan Penatua dan Chen tidak akan tahu bagaimana cara memurnikannya, dan bahkan jika dia memiliki resep pilnya, kurasa dia tidak akan dapat menemukan ramuan roh yang cukup yang dibutuhkan untuk memurnikan pil keheningan surgawi. Orang tua Zhang itu tahu bahwa dia tidak tahu siapa atau kekuatan mana yang telah melelang meditasi kosong itu. Di mana kau berbicara begitu banyak omong kosong? Sufu menendang Ye Sen kembali ke depan tungku alkimia. Itulah yang harus kamu khawatirkan, bukan? Mengatakan itu, Sufu melemparkan gulungan kuno dengan santai ke Ye Sen dan memarahi dalam suasana hati yang tidak baik. Ini adalah resep Hui Xuan dan, pelajari dengan baik dan setelah Anda selesai mempelajarinya, berikan saya alkimia yang baik, jangan beri saya kemalasan. Ye Sen mengusap ujung hidungnya dan dengan lembut membuka resep Hui Xuan dan itu. Jika dia tidak melihatnya, dia tidak akan tahu, tapi kali ini dia terkejut. Setelah melihat sepintas, dia menyadari bahwa pelet ini jauh lebih membosankan daripada memurnikan cairan roh giok. Kontrol nyala api sangat menuntut, dan bahkan kesalahan kecil pun dapat menyebabkan kegagalan pelet. Ini masih hanya pelet roh biji-bijian pertama. Ye Sen terhuyung-huyung dan menamparkan bibirnya. Namun, untuk menjadi seorang alkemis, kesulitan ini masih tidak sulit baginya, dan saat dia memahami resepnya, pikirannya juga mengingat alkimia Sufu sebelumnya, dan kombinasi ini memungkinkannya untuk melihat sekilas tentang kulit. Tidak jauh dari situ, Sufu yang sedang berbaring santai di kursi masih dalam keadaan tidur palsu, dan sesekali menyipitkan matanya ke arah Ye Sen. Baru ketika malam tiba, Ye Sen benar-benar meletakkan resep dan dia juga tertidur seperti Sufu, dan bayangan Sufu membuat Hui Xuan dan terulang kembali di benaknya tanpa batas waktu. Pada waktu yang tidak diketahui,
dia perlahan membuka matanya, dan kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum pikirannya menghantam api yang sebenarnya ke dalam tungku alkimia, dan setelah itu, beberapa ramuan spiritual secara berurutan dilemparkan ke dalam tungku olehnya. Karena pengalaman sebelumnya dalam memurnikan cairan roh giok, kendali apinya cukup murni. Segera, esensi dari salah satu ramuan yang telah dilemparkan dimurnikan olehnya, dan kemudian lebih banyak ramuan dilemparkan. Namun, dia masih meremehkan membosankannya alkimia, dan saat dia membuat pil untuk pertama kalinya, tangannya pasti sibuk dan kendali apinya tidak fokus. Alkimia pertama gagal. Ye Sen berhenti, diam-diam menemukan di mana kesalahannya, dan meninju api yang sebenarnya ke dalam tungku alkimia lagi, dan alkimia kedua dimulai. Selanjutnya, dia terus merasa frustrasi. Berkali-kali, tanah sudah penuh dengan ramuan roh yang dibakar penuh dengan residu. Su Fu telah menyiapkan ratusan salinan ramuan roh untuk Hui Xuan dan untuknya, agar Ye Sen dapat menarik pengalaman dari kegagalannya dan dengan demikian menemukan arti sebenarnya dari alkimia. Saat fajar mendekat, Ye Sen masih belum berhasil memurnikan kembali ke Xuan dan, tetapi wajahnya sangat pucat, pemurnian menghabiskan kekuatan jiwa, dan pemurnian malam itu telah membanjiri kekuatan jiwanya, dan pikirannya terus berdengung. Akhirnya, dia terhuyung-huyung dan setengah berlutut di tanah, terengah-engah dengan keras. Jika Anda terlalu bersemangat untuk mencapai sesuatu, Anda malah akan membuat kesalahan. Sebuah suara datang dari Su Fu, yang berpura-pura tidur. Akulah yang meremehkan alkimia. Ye Sen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Alkimia sama dengan monastisisme, seseorang harus memiliki pikiran yang kosong. Su Fu melirik Ye Sen dan mencelanya dengan kasar, pikiranmu tidak tenang sama sekali. Pikiranmu memiliki pikiran yang mengganggu. Ini adalah pantangan besar bagi para alkemis. Aku mengerti. Untuk ajaran Su Fu, Ye Sen mendengarkan dengan telinga penuh hormat. Dia benar-benar belum bisa menenangkan pikirannya, karena terlalu banyak hal sebelumnya yang membuatnya terlalu bersemangat untuk menjadi kuat, dan dia terbiasa dengan demam pertempuran yang hebat, tetapi dia tidak bisa beradaptasi dengan ketenangan pikirannya selama alkimia. Makanlah dan teruslah menyempurnakan. Su Fu melemparkan pil ke udara, jika kamu bahkan tidak bisa memurnikan Hui Xuan dan, maka aku benar-benar harus mempertanyakan kemampuanmu untuk menjadi seorang alkemis. Ye Sen memberi isyarat untuk mengambil obat mujarab sambil memasukkannya ke dalam mulutnya. Ramuan tersebut masuk ke dalam mulut dan langsung meleleh. Segera, kekuatan obat dari ramuan itu menyembur ke dalam tubuhnya, seperti mata air yang sejuk, menyapu kelelahan di tubuhnya. Selain itu, efek obat dari ramuan itu secara mengejutkan mampu menenangkan rasa sakit kesemutan di pikirannya, dan kekuatan jiwa yang melemah yang disebabkan oleh alkimia berangsur-angsur pulih di bawah makanan ramuan itu. 2 jam kemudian, dia menghembuskan nafas busuk, berguling telentang lagi, dan dengan sebuah pikiran, mempersembahkan api sejatinya dan menyerang ke dalam tungku alkimia. Tenang dan damai, Ye Sen menegur dirinya sendiri di dalam hatinya seperti ini. Segera, ramuan roh pertama dimasukkan. Karena pengalaman kegagalan sebelumnya, dia ekstra hati-hati kali ini, dan setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Kali ini, penyempurnaan Hui Xuan dan sudah hampir selesai ketika dia sekali lagi kalah dalam pekerjaannya dari Kui. Tidak gentar, dia terus maju. Ye Sen mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, setiap langkah berjalan dengan sangat lambat, memungkinkannya untuk secara bertahap melupakan keberadaan waktu, dan meskipun dia masih gagal, teknik itu jelas menjadi jauh lebih terampil daripada kepahitan sebelumnya. Tidak jauh dari situ, Su Fu membuka matanya sekali lagi dan melirik abu ramuan roh di bawah tungku dan. Saat itu, saya menghabiskan 93 porsi penuh ramuan roh untuk memurnikan Hui Xuan dan, Ye Sen, bagaimana dengan Anda? Bergumam, Su Fu sekali lagi jatuh ke dalam tidur yang salah. Tungku alkimia bergetar lagi saat Ye Sen gagal untuk ke-20 kalinya. Aku tidak percaya. Mengertakkan gigi, dia tidak beristirahat sejenak dan sekali lagi mempersembahkan api yang sebenarnya. Ini adalah gunung spiritual yang dikelilingi oleh energi spiritual di sekte dalam, yang dikenal sebagai puncak gadis giok oleh orang-orang Heng Yue. Di puncak-puncak, Chu Xuaner sedang duduk di sana sambil menghembuskan napas. Di belakangnya,
sebuah siluet datang perlahan, melengkung dengan aroma wanita yang menawan. Linger, kenapa kamu kehabisan lagi? Merasakan Chu Linger mendekat, Chu Xuaner bangkit dan tidak lupa menjentikkan dahi Chu Linger, malas lagi. Yang tidak, Chu Linger tertawa terbahak-bahak sebelum melihat sekeliling sejenak, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Apa yang kamu cari, kakak? Kudengar kau telah menerima seorang murid dari gerbang luar, di mana dia? Bawalah keluar agar aku bisa melihatnya, aku ingin melihat bakat seperti apa yang bisa masuk ke dalam matamu. Masih di gerbang luar, Chu Xuaner berbisik sambil tersenyum, itu memang anak kecil yang sangat menarik. Ujian yang kuberikan padanya adalah memasuki sekte dalam, jika dia bahkan tidak bisa lulus, maka itu tidak perlu dipikirkan lagi. Mengatakan itu, Chu Xuaner tidak lupa mendorong Chu Linger, mendesak, cepat pergi ke pengasingan. Jangan menyelinap keluar lagi. Mengerti, mengerti. Chu Linger tertawa terbahak-bahak, tapi tetap dengan patuh meninggalkan tempat itu. Keluar dengan dan. Larut malam, sebuah suara serak terdengar di paviliun dan spiritual. Sudah disempurnakan begitu cepat. Sufu yang tertidur terbangun dan berguling untuk melompat keluar, mengambil langkah ke sisi Ye Sen. Melihat Ye Sen lagi, dia sudah mengambil pil yang terbang keluar dari tungku alkimia di tangannya. Mungkin dia terlalu lelah, dan saat dia mengambil obat mujarab itu, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah, terlihat pucat seperti kertas, matanya cekung dan penuh darah, mulutnya penuh dengan janggut jenggot, dan ekspresi acak-acakan di wajahnya. Sufu melangkah masuk dan meninju cahaya spiritual ke dalam tubuh Ye Sen, yang memungkinkannya untuk memantapkan pijakannya. Sempurnakan, sempurnakan. Mengabaikan kelelahan tubuhnya, Ye Sen memandang Hui Xuan dan di tangannya dengan gembira. Pil ini tidak sehalus dan rata seperti yang telah dimurnikan Sufu, bahkan sedikit diadu, dan bahkan Ki Ungu yang tertinggal di atasnya bersifat sporadis, serta satu garis yang kabur. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia membuat pil, jadi bisa dimaklumi jika tidak sebagus milik Sufu. Sufu sudah mengambil Hui Xuan dan kemudian dia tidak lupa untuk melihat sekilas ramuan roh yang tersisa. Hanya 40 bagian ramuan roh yang digunakan untuk memurnikan Hui Xuan dan. Cahaya keterkejutan melintas tanpa terasa di matanya, Sufu benar-benar kagum, bahkan lelaki tua dan Chen itu menggunakan hampir 70 porsi saat pertama kali membuat pil. Anak ini, meskipun hasil Ye Sen jauh melebihi ekspektasinya, dia masih berkata dengan wajah cemberut, kamu baru saja lulus, tapi kualitas Hui Xuan danmu terlalu kikuk, masih perlu waktu untuk diasah. Mengerti, mengerti. Ye Sen memberikan senyuman panas. Karena ini adalah pil spiritual pertama yang telah kamu olah, makanlah. Sufu menyerahkan Hui Xuan dan itu kepada Ye Sen lagi. Ye Sen mengangguk dengan berat dan memegang pil roh pertama yang dia buat dengan tangannya sendiri sebelum membuka mulutnya dan menelannya ke dalam mulutnya. Dengan sangat cepat, kekuatan obat dari Hui Xuan dan meleleh di tubuhnya, dan ki sejati yang dikonsumsi dengan cepat terisi kembali. Esensi yang kaya ini memang jauh lebih kuat dari cairan roh giok itu. Ini adalah perbedaan besar antara cairan roh giok dan roh dan. Pergi dan istirahatlah. Lanjutkan besok. Sufu meninggalkan sebuah kalimat dan menghilang, dan kemudian ada suara halus yang kembali, bersihkan tungku alkimia, terutama residu itu. Mengerti. Ye Sen dalam suasana hati yang sangat baik dan langsung memindahkan bagian atas tungku alkimia, sebelum berguling dan melompat. Langit malam sangat gelap dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Ada keheningan di paviliun pil spiritual, mengetahui bahwa keheningan malam hanya pecah ketika ada suara langkah kaki yang ringan. Itu adalah seorang wanita, berjalan keluar dari aula samping paviliun obat spiritual. Dia berpakaian dengan gaya berkibar, 3000 helai rambut hijaunya bergerak tanpa angin, wajahnya yang cantik penuh dengan ketidakpedulian, seluruh auranya seperti teratai es. Murid wanita ini adalah murid pertama dari paviliun dan spiritual, Qi Yue. Saya masih belum menembus alam yang sejati dalam retret ini. Bisikan yang bergumam itu menyebabkan jejak kepasrahan muncul di mata Qi Yue yang indah. Saat dia melewati tungku alkimia, alisnya yang cantik sedikit berkerut saat dia mendengar suara gemerisik di dalamnya. Siapa? Keluarlah. Qi Yue mengeluarkan teriakan dingin. Segera, sebuah tangan berair keluar dari dalam, dan kemudian Ye Sen yang hitam dan suram muncul. Melihat ini,
Mata indah Qi Yue sedikit menyipit, siapa kamu, mengapa kamu berada di pavilion spiritual dan apa yang kamu lakukan berlari ke tungku alkimia? Setelah mendengar ini, Ye Shen berguling dan melompat keluar, tersenyum riang, akulah yang ditemukan Penatua Su untuk melakukan pekerjaan serabutan. Melihat Ye Shen, yang diselimuti warna hitam dan hitam, terutama merasakan kultivasi kondensasi Qi level 8 Ye Shen, alis cantik Qi Yue sedikit berkerut sekali lagi. Pekerjaan lain-lain adalah pekerjaan lain-lain, jangan sentuh barang-barang pavilion dan spiritual. Melihat pipi Qi Yue yang tampak seperti tertutup embun beku, ditambah dengan ketidaksukaan dan penghinaan yang tampak dalam kata-kata Qi Yue, Ye Shen hanya memberikan kesalahan yang asin. Setelah melirik Ye Shen untuk terakhir kalinya, Qi Yue melangkah dan berjalan keluar. Ekspresi yang luar biasa, aku tidak berhutang uang padamu. Ye Shen tidak terkesan dan naik ke tungku alkimia sekali lagi. Segera, api sejati di danhainya bergetar, seolah-olah telah merasakan api bumi di bawah tungku alkimia lagi. Itu menjadi sangat gelisah, jika bukan karena Ye Shen menahannya, itu mungkin benar-benar mengalir ke bawah dan menelan api bumi. Jujurlah, lihat betapa takutnya kamu pada anak manusia. Ye Shen memarahi. Memang, sejak pertama kali dia melompat ke dalam tungku alkimia ini, api bumi itu jujur dan tidak berani keluar sedikit pun. Meskipun tidak memiliki kecerdasan spiritual, ia memiliki sifat spiritual dan masih takut pada api sejati yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Menyeka abu di tungku alkimia, Ye Shen samar-samar menemukan bahwa ada banyak kata yang diukir di tungku. Mungkin karena tungku alkimia terlalu gelap, membuatnya secara tidak sadar mempersembahkan api yang sebenarnya dan memegangnya di telapak tangannya, yang langsung menyinari tungku alkimia dengan kilau kemasan. Saat itulah dia bisa melihat bahwa tulisan-tulisan itu, masing-masing sebesar kuku bayi, terukir padat di seluruh tungku alkimia, dan banyak pola yang sudah sangat tua sehingga dia bahkan tidak mengenalinya. Tiba-tiba, ia seakan mendengar suara auman naga yang pelan, yang tampak samar-samar, sehingga membuatnya mengira bahwa naga itu datang secara tidak sengaja. Dengan sedikit cemberut, ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tulisan yang padat itu. Tidak peduli bagaimana dia menyentuhnya, tulisan padat itu benar-benar bergerak, mengalir di dinding bagian dalam tungku alkimia, masing-masing bersinar dan bersinar dengan cemerlang, sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi matanya. Segera, kata-kata padat itu melompat keluar dari dinding bagian dalam satu persatu, mengelilingi Ye Shen dalam putaran yang cepat. Akhirnya, sekaligus, mereka semua melonjak ke alis Ye Shen. Dengan raungan rendah, Ye Shen memegangi kepalanya dan pingsan di tempat. Malam itu, sekali lagi, menjadi hening. Qi Yue kembali dari luar selama periode tersebut dan hanya melirik tungku alkimia sebelum berjalan ke aula samping. Di tungku alkimia, Ye Shen masih berbaring di sana dengan tenang, kecuali bahwa pikirannya terperangkap dalam dunia makna yang indah. Apa ini tempat apa ini? Dia melihat dunia di depannya dengan takjub. Di depannya adalah dunia ilusi dan biadab, dengan gunung-gunung raksasa yang menjulang tinggi, puncak yang curam, dan bumi pucat yang tak terbatas, dan meskipun itu ilusi, samar-samar dia bisa merasakan aura biadab. Tiba-tiba, dunia ilusi tampak bergetar. Di kejauhan, ia melihat sosok agung yang datang secara perlahan-lahan, dan suara gedebuk itu sesungguhnya adalah suara yang dibuatnya saat ia berjalan. Dia tampak seperti orang barbar kuno, telanjang. Lengannya telanjang dan tubuh bagian bawahnya terbungkus kulit harimau. Pria ini memiliki punggung harimau, matanya seperti obor, rambut hitam panjangnya acak-acakan dan melambai-lambai tertiup angin, dan otot-ototnya seperti naga yang keriput, penuh dengan kekuatan eksplosif. Apakah ini orang barbar kuno? Ye Shen bergumam, meskipun itu ilusi, dia masih merasakan tekanan yang kuat, dan setiap langkah yang diambil sosok agung itu membuat pikirannya bergetar. Ye Shen tampak terkejut saat pria biadab itu mengambil langkah terakhirnya dan berhenti di sana. Punggungnya seperti gunung, tinggi dan tidak bergerak, seperti monumen yang tidak akan pernah runtuh, tidak ada kekuatan eksternal yang bisa menggoyahkannya. Dia hanya berdiri di sana, seperti patung. Saat matahari dan bulan berlalu, musim semi dan musim gugur datang dan pergi,
dia berdiri entah berapa lama dan tidak pernah bergerak sedikit pun. Tahun-tahun itu meninggalkan jejak di gunungnya yang dalam. Akhirnya, dia bergerak, matanya terbuka lebar, dan dua petir meledak seperti sat. Setelah itu, pola-pola naga muncul di tubuhnya dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan bahkan lebih banyak lagi sinar listrik yang berkeliaran di sekitar lengannya. Naga hiper, bersamaan dengan raungannya yang mencengangkan, dia mengambil satu langkah ke depan, dan kemudian dengan keras mengayunkan lengannya dan meledakkan telapak tangan ke arah ketiadaan. Pada awalnya, terdengar suara auman naga yang bergema di langit saat pria biadab itu memukul bayangan besar naga guntur dengan telapak tangannya, yang mengaum dan mendesis saat menuju ke langit yang berkubah. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, awan gelap memenuhi langit, dan bayangan naga besar itu benar-benar menerjang cakrawala, dan langit serta bumi bergetar dengan cara yang tidak diketahui. Bagus, benar-benar Xuan Fai yang sombong. Melihat ini, mulut Ye Shen yang terbuka tidak menutup untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dunia ilusi mulai menghilang, dan gelombang besar informasi mengalir ke dalam pikirannya, yang merupakan metode rahasia yang disebut Hyper Dragon, dan bayangan pria biadab yang melakukan metode rahasia ini terulang kembali di benaknya tanpa batas. Di beberapa titik, di tungku alkimia, Ye Shen duduk dengan keras. Setelah beberapa saat mengalami kebodohan, dia mendapatkan kembali kesadarannya. Naga hiper, dengan bergumam, dia menyadari bahwa dia telah ditarik ke alam yang indah, dan alam itu memiliki gambaran ingatan tentang kehidupan pria biadab itu, dan itu adalah metode rahasia yang disebut naga hiper, yang dia gambarkan. Dengan mengingat hal ini, dia buru-buru bangkit dan melihat lagi ke dinding bagian dalam tungku alkimia, hanya untuk menemukan bahwa tulisan tebal di atasnya telah menghilang. Sepertinya teknik rahasia naga hiper ini telah terukir di tungku alkimia ini sejak lama. Ye Shen bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu benar, bukankah Su Fu mengetahuinya? Atau bukan? Ketika dia mengatakan ini, mata Ye Shen berkedip sejenak dan melihat ke arah api sejati di laut dannya. Atau apakah masuk akal jika teknik rahasia naga hiper ini hanya akan terwujud ketika bertemu dengan api sejati, dan api bumi jauh dari memenuhi syarat untuk mewujudkannya, maka masuk akal jika Su Fu tidak mengetahuinya. Menebak ini untuk saat ini, dia berbalik dan melompat keluar dari tungku alkimia. Berlari keluar dari paviliun obat mujarab spiritual, dia tiba di belakang sekte Han Yue. Ini dia, menemukan tempat terpencil, Ye Shen duduk dengan panik dan bermeditasi untuk memahami teknik rahasia naga hiper. Metode-metode rahasia naga hiper sekali lagi mengalir di benaknya. Saat dia memahami, dia terus menamparkan bibirnya. Hyper Dragon, sesuai dengan namanya, adalah teknik rahasia yang mendominasi dengan posisi menyerang. Dan itulah tepatnya bagaimana metode teknik rahasia Hyper Dragon diperkenalkan. Teknik rahasia sombong semacam ini membutuhkan tingkat daging yang sangat tinggi dari orang yang melakukannya. Dan justru karena sombong, jika dagingnya tidak memenuhi standar, dia pasti akan terluka. Orang biadab dalam citra itu pasti orang barbar kuno. Orang barbar memiliki tubuh daging yang kuat, dan teknik mereka secara alami sombong. Aku ingin tahu apakah kekuatan dagingku sesuai dengan standar pengguna pedang, Hyperion. Dengan pemikiran ini di benaknya, Ye Shen bangkit dengan ekspresif, menarik napas dalam-dalam, dan teknik metode rahasia naga hiper segera berlari. Seketika itu juga, petir menyambar tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Dia dengan jelas merasakan darah dalam tubuhnya mengalir dengan cepat, lebih seperti api yang membakar, dan kekuatan yang mendominasi melonjak melalui meridiannya, memaksanya untuk mengaum kesakitan bahkan dengan fleksibilitas meridiannya. Naga hiper, dengan raungan, dia melangkah maju dan meledak dengan telapak tangan. Seketika itu juga, terdengar suara naga tirani bangkit, dan bayangan naga guntur langsung mengaum, menyapu pepohonan dan puing-puing kuno. Suara gemuruh terdengar saat dinding batu yang kokoh, beberapa meter jauhnya, runtuh oleh telapak tangannya. Dan pada saat ini, Ye Shen, yang baru saja melemparkan Hyper Dragon, hampir jatuh ke tanah. Konsumsi yang sangat besar. Dengan keterkejutan di matanya, Ye Shen panik dan menuangkan beberapa suap cairan roh ke dalam mulutnya. Satu serangan Hyper Dragon hampir menghabiskan semua ki sejati dari danhainya.
Seperti yang diharapkan, setelah serangan yang mendominasi, dukungan yang kuat diperlukan untuk mendukungnya. Meskipun teknik rahasia naga hiper ini sangat kuat, dengan keadaannya saat ini, melakukannya sekali sudah menjadi batasnya, dan dia tidak akan pernah bisa menyerang telapak tangan kedua. Saat cairan roh memasuki tubuhnya, hawa sejati yang dikonsumsi oleh teknik rahasia naga hiper perlahan pulih, tapi rasa sakit di tubuhnya masih ada. Masih melukai diriku sendiri. Ye Sen menghela nafas. Dengan kekuatan tubuh fisik saya saat ini, saya tidak percaya saya bisa melakukan teknik rahasia naga hiper ini di depan saya. Saat hampir fajar, Ye Sen sekali lagi menuangkan seteguk cairan roh ke dalam mulutnya sebelum dia terpeleset dan berlari keluar dari gunung belakang. Ketika dia kembali ke paviliun dan spiritual, hari sudah fajar. Di aula dalam, Su Fu sudah duduk di sana dengan lutut bersilang, menunggu. Selamat pagi, tetua. Ye Sen menyapa sambil tersenyum. Ayo, kemarilah. Su Fu memberi isyarat pada Ye Sen, sebelum bertanya dengan berbisik, apakah kamu melihat Yue tadi malam? Ye Sen mengangguk, tahu bahwa Su Fu sedang membicarakan muridnya, Qi Yue. Bagaimana rasanya menjadi Yue-ku? Su Fu memandang Ye Sen sambil tersenyum. Ye Sen tertegun, tetapi masih berkata, dia terlihat cantik, seperti putri peri. Suka atau tidak, Ye Sen tertegun, dia seperti mendengarnya. Pagi-pagi sekali, Su Fu ini akan menjadi master bulan untuk mencocokkannya dengan Qi Yue. Tuan, suara wanita yang menusuk datang dari aula samping. Saat berikutnya, Qi Yue, yang mengenakan gaun putih, melangkah ke aula dalam, dan yang terlihat adalah pipinya diwarnai dengan kemarahan. Yue, kamu keluar dari gerbang. Su Fu tertawa kering dan berpura-pura bodoh di sana. Qi Yue memelototi Su Fu dengan tajam dan matanya yang indah menatap langsung ke arah Ye Sen, dengan tatapan dingin di matanya. Muridku didedikasikan untuk kultivasi dan tidak memiliki perasaan pribadi terhadap anak-anak. Selain itu, meskipun kamu mencari, kamu harus menemukan seseorang yang lebih kuat dariku. Siapa dia? Alam kondensasi Qi, apakah muridmu tidak bisa menikah? Omelan Qi Yue begitu parah sehingga tidak hanya Su Fu, tetapi juga Ye Sen juga dimarahi dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Yue, dengarkan aku. Aku tidak ingin mendengarnya. Qi Yue langsung menyela kata-kata Su Fu dan menatap Ye Sen dengan tatapan dingin sebelum dia pergi, lalu berjalan keluar dari aula dalam dengan membalik jubahnya. Setelah Qi Yue pergi, Ye Sen menarik sudut mulutnya dan menatap Su Fu yang ada di samping. Aku berkata, tetua, muridmu ini, temperamen ini juga terlalu. Itu semua karena aku dimanjakan. Itu, Penatua Su, tungku alkimia milikmu, yang biasanya membersihkannya lagi. Ye Sen mengubah topik menjadi tungku alkimia, ingin memastikan apakah Su Fu tahu bahwa metode rahasia naga hiper tersembunyi di dalamnya atau tidak. Itu hartaku, selain kamu, Yue dan aku yang membersihkannya secara teratur. Jadi kalian tidak menemukan apapun di tungku alkimia? Ye Sen bertanya dengan ragu-ragu. Barang apa? Su Fu memandang Ye Sen dengan cemas. Melihat Su Fu mengungkapkan ekspresi seperti itu, Ye Sen mendapatkan jawaban yang dia inginkan, yaitu bahwa Su Fu dan Qi Yue tidak tahu bahwa ada metode rahasia naga hiper yang tersembunyi di tungku alkimia, dan bahwa metode rahasia naga hiper mungkin terungkap hanya ketika mereka bertemu dengan api yang sebenarnya. Aku bertanya padamu, ada apa? Su Fu masih menatap Ye Sen. Tidak ada, hanya sisa-sisa ramuan roh. Ye Sen berkata dengan santai dan berjalan keluar dari aula dalam, saya akan memperbaiki pil saya. Sungguh merepotkan, Su Fu berkata tanpa senyum ramah. Ketika dia sampai di tungku alkimia, Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan kemudian mempersembahkan api sejatinya untuk dituangkan ke dalam tungku. Su Fu mengikutinya dan berbaring di kursi, meskipun dalam keadaan tidur palsu, dia mengawasi Ye Sen. Segera, alkimia Ye Sen menjadi kacau, dan ramuan roh yang telah dimasukkan ke dalam ramuan dibakar dengan bersih. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia melanjutkan sekali lagi. Setelah seharian penuh melakukan alkimia, dia menghabiskan semua ramuan roh yang tersisa, tetapi hanya berhasil memurnikan 3 hui suandan. Anak ini berkembang terlalu cepat. Su Fu,
yang sedang berbaring di kursi, diam-diam mengagumi bakat Ye Sen. Saat itu, dia telah menggunakan lebih dari 90 porsi ramuan roh untuk memurnikan Hui Xuan dan untuk pertama kalinya, lebih dari 2 kali lebih banyak dari Ye Sen, sedangkan untuk kedua kalinya, dia telah menggunakan lebih dari 80 porsi ramuan roh untuk memurnikan Hui Xuan dan, sementara Ye Sen secara mengejutkan hanya menggunakan selusin porsi. Bakat alkimia yang menakutkan, dan Chen Tua, kamu pasti akan terkejut suatu hari nanti. Su Fu menggumamkan senyum. Tubuhnya sangat lelah sehingga Ye Sen pingsan di bawah tungku alkimia, terengah-engah dengan keras. 3 pil, hehehe. Memegang 3 Hui Xuan dan, dia sangat gembira. Dia tidak berharap untuk mencapai surga dalam 1 langkah, tetapi berusaha untuk membuat kemajuan setiap hari. Apakah kamu merasakan perubahan dalam kekuatan jiwamu? Suara itu terdengar, Su Fu datang perlahan. Ye Sen mengangguk dengan gembira, saya menemukan bahwa kekuatan jiwa saya menjadi lebih kuat secara samar-samar dengan pemurnian pil yang konstan, dan pikiran saya jauh lebih kosong dan lebih jernih. Sepertinya anakmu tidak bodoh. Penatua Su, apakah Anda memiliki pil di sini yang menyehatkan kekuatan jiwa? Ye Sen menggosok kedua tangannya dan tersenyum hangat. Aku punya milikku, kamu menginginkannya, pergi dan perbaiki sendiri. Aku tidak punya resep ramuan. Mata Ye Sen bersalju saat dia menatap Su Fu. Su Fu melirik Ye Sen tanpa keanggunan yang baik, mengeluarkan gulungan kuno dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Sen. Ye Sen menerimanya dengan panik. Setelah membaliknya dan melihatnya dengan kasar, dia menemukan bahwa pil roh yang disebut pil jiwa juga merupakan pil roh 1 garis. Tetapi dari deskripsinya, tampaknya memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pil Hui Xuan, dan metode pemurniannya juga sangat rumit. Resep dan yang saya tunjukkan kepada Anda, jangan menyebarkannya. Su Fu memperingatkan Ye Sen, resep dan penting bagi kami para alkemis, jangan anggap enteng. Mengerti, mengerti. Ye Sen dengan santai membalas dan hanya menatap resep dan luangkan waktumu untuk membacanya. Su Fu meninggalkan sebuah kalimat dan kemudian bangkit dan berjalan menuju aula dalam, meninggalkan sebuah token sebelum dia pergi. Jika Anda kekurangan ramuan roh, ambil token saya dan petiklah dari kebun ramuan roh. Masih ada barang sebagus ini. Memegang token Su Fu, mata Ye Sen menjadi bersalju. Ini adalah umpan. Malam itu, dia pergi ke taman herbal spiritual dengan token di tangannya. Datang ke taman herbal spiritual lagi, dia merasa sangat diberdayakan, dan karena dia memiliki token di tangannya, dia tidak akan bersikap sopan. Seperti yang dia lakukan pada kunjungan pertamanya, segera setelah dia masuk ke taman herbal spiritual, dia mendengar suara terengah-engah seorang wanita yang datang dari loteng kecil. Ye Sen terbatuk-batuk dan menyentuh ujung hidungnya, seolah-olah wanita ini berteriak. Suara tempat tidur tidak bisa tidak mengingatkannya pada fajar musim semi yang indah malam itu di hutan binatang iblis. Suara itu sepertinya bergema di telinganya saat ini, membuat hatinya menjadi kera. Menarik kembali pikirannya, dia terbatuk. Seketika itu juga, sebuah suara penuh kepanikan datang dari loteng kecil. Cepat, kenakan pakaianmu. Segera, murid laki-laki bernama Lisan berjalan keluar, bahkan belum mengikat tas pakaiannya. Apakah ada yang salah? Lisan bertanya, berpura-pura tenang. Penatua Su memintaku untuk datang dan memetik ramuan roh. Kata Ye Sen, sambil memamerkan token Su Fu. Oh ya, melihat tanda Penatua Su, Lisan langsung mengubah penampilannya. Dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, seolah-olah melihat tanda itu seperti melihat Su Fu sendiri. Kalian tetaplah sibuk. Ye Sen tidak repot-repot membuang waktu dengannya dan langsung masuk sambil memegang token itu. Saat dia masuk, dia melihat kedua hektar rumput spiritual, masing-masing bertahan dengan energi spiritual dan bersaing untuk mendapatkan kecerahan. Tanpa penundaan, dia mengeluarkan resep untuk Xuan dan Sol dan yang kembali, dan mulai memetiknya sesuai dengan pil yang dibutuhkan untuk memurnikannya. Perbedaannya dengan yang terakhir kali adalah kali ini dia cukup percaya diri, tas penyimpanan terbuka, seperti memanen, orang-orang berjalan melewatinya, seluruh bagian belakangnya kosong, semuanya merupakan aksi bandit. Sedang berjalan di antaranya, api sejati dan Hai sedikit bergetar. Sebaliknya, saya lupa tentang ini.
Yesen bergegas bangun dan melihat ke satu arah. Api yang sebenarnya telah bergetar saat pertama kali dia datang, membuktikan bahwa ada harta karun di taman herbal spiritual ini. Tetapi karena dia terdesak waktu terakhir kali, dia tidak punya waktu untuk memeriksanya, dan kali ini, dengan membawa token itu, dia secara alami ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Menyerah memetik ramuan roh untuk saat ini, dia mengikuti sebuah arah. Baru setelah dia mencapai sudut dalam dari taman herbal spiritual, dia benar-benar berhenti di jalurnya, karena tidak ada lagi jalan di depan, dan itu adalah jurang tanpa dasar. Sedikit mengerutkan kening, dia melihat ke bawah. Tebing itu begitu dalam sehingga bahkan jika dia meliriknya sekilas, dia merasakan hati dan jiwanya tertelan, dan karena dia tidak bisa terbang di udara, dia tidak akan pernah bisa turun. Seharusnya tepat di bawah. Menggumamkan sepatah kata pun, Yesen melihat sekeliling. Ini sudah berada di tepi gunung roh sekte Han Yue, bahkan alam kekosongan roh akan kesulitan untuk terbang ke atas tebing ini. Belum lagi fakta bahwa ada sistem terlarang yang dipasang di sini, orang-orang sekte musuh tidak akan cukup bodoh untuk menyelinap masuk lewat sini. Apa sebenarnya yang ada di bawah sana? Yesen mengusap dagunya dan melempar batu ke bawah. Hanya saja setelah 1/4 jam penuh, dia tidak mendengar gema. Api yang sebenarnya mulai bergetar hebat lagi pada saat ini. Tidak ada gunanya bagimu untuk bergerak lagi, aku tidak bisa turun. Yesen tanpa daya mengulurkan tangannya, jika kamu ingin turun, kamu bisa turun sendiri. Tanpa diduga, api yang sebenarnya di danhainya benar-benar muncul dan bergegas turun seperti cahaya kemasan. Kamu benar-benar akan jatuh. Yesen tidak bisa bereaksi tepat waktu, sementara api yang sebenarnya juga menghilang dari pandangannya. Tanpa daya, dia berbaring di mulut tebing dan melihat ke bawah. Yang bisa dia lihat hanyalah awan yang tidak jelas, apalagi sosok api sejati miliknya. Setelah sekian lama, tidak ada seorang pun yang dapat melihat api sejati berlari ke atas. Gulung. Tiba-tiba, Yesen sepertinya mendengar suara seperti itu, tidak tahu apakah itu datang dari bawah tebing, atau turun dari kehampaan halus, atau apakah dia salah dengar. Segera, sedikit cahaya keemasan melintas di bawah. Sudah kembali. Mata Yesen berbinar. Api sejati kembali dan bergegas kembali ke laut dan Yesen dalam sekejap asap. Kali ini ia berperilaku lebih baik dan bersembunyi di laut dan Yesen terlihat layu. Itu masih bergetar dari waktu ke waktu, tapi itu bukan gemetar karena menemukan harta karun, tapi menggigil ketakutan. Apa yang ada di bawah sana? Yesen memandang api sejati miliknya dengan cemas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api sejati miliknya begitu layu. Hanya saja, api sejati miliknya memiliki kecerdasan spiritual, tetapi tidak dapat berbicara, meskipun telah menemukan sesuatu di bawah tebing, ia tidak dapat memberitahu Yesen. Yesen tidak punya pilihan selain melihat tebing untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan pergi. Membawa tas penyimpanannya, dia pergi memetik lagi sampai tas penyimpanannya terisi penuh sebelum dia keluar dari taman herbal spiritual sambil menyenandungkan sebuah lagu. Setelah dia pergi, taman herbal spiritual berada jauh di dalam tebing di mana sebuah mata ilusi besar telah memanifestasikan dirinya. Dengan cepat, mata ilusi itu menghilang. Hari sudah hampir subuh ketika kami kembali ke paviliun eliksir. Dengan tas penyimpanannya yang menggembung di tangannya, Yesen duduk di bawah tungku alkimia dan mulai memahami resep untuk pil jiwa itu lagi. Saat fajar menyingsing, Su Fu, yang mengenakan jubah dan yang besar, keluar dari dalam. Penatua Su. Melihat Su Fu keluar, Yesen berjalan ke depan dengan panik, menggosok kedua tangannya dan tersenyum dengan panas. Kapan kamu akan menunjukkan padaku bagaimana cara memurnikan pil jiwa? Kamu telah memetik begitu banyak ramuan roh, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Sudut mulut Yesen menarik, saya tidak berpikir ramuan roh itu milik keluarga Anda, jadi jika saya mengetahuinya sendiri, Dewa tahu berapa banyak ramuan roh yang akan terbuang percuma, dan Dewa tahu berapa banyak jalan memutar yang harus saya ambil. Aku akan pergi ke gerbang dalam, mari kita bicarakan saat aku kembali. Di sisi ini, Su Fu sudah melambaikan lengan bajunya dengan ringan dan berjalan keluar dengan mudah. Setelah Su Fu pergi, Yesen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun,
dia masih mengumpulkan rumusnya, dan setelah bermeditasi dan memusatkan ki-nya, dia menancapkan api sejatinya ke dalam tungku alkimia, memurnikan tetapi bukan pil jiwa, masih pil Huisuan itu, ingin menggunakan pemurnian pil Huisuan untuk mempertajam seni alkimia. Karena contoh sebelumnya yang berhasil memurnikan 4 Huisuan dan, tekniknya menjadi lebih terampil dan jumlah kegagalannya menurun. Su Fu pergi sepanjang hari, dan tidak kembali sampai malam tiba. Selama waktu itu, Ye Shen telah menyempurnakan 3 Huisuan dan meskipun kualitasnya tidak terlalu tinggi, itu bukanlah peningkatan yang kecil. Saat Ye Shen mengeluarkan tangisan lembut, Huisuan dan keempat akan disempurnakan. Namun, mungkin dia sedikit tidak sabar dan kendali atas api yang sebenarnya telah menyimpang sedikit, menyebabkan Huisuan dan yang akan berhasil dipadatkan, meledak di tempat. Ini diikuti oleh dengungan dan getaran dari tungku alkimia, di mana ledakan tumpul terdengar dari dalam. Ye Shen terguncang dan terinjak mundur, dan pikirannya bahkan berdengung dengan rasa kesemutan yang tak tertandingi. Mungkin keributan di sini begitu keras sehingga membuat Qi Yue yang sedang menyendiri menjadi waspada, dan dia dengan cepat datang dari aula samping. Apa yang kamu lakukan? Berjalan ke arahnya, Qi Yue hanya mengeluarkan teriakan keras, ditambah dengan mencekik Su Fu yang mencoba menjebaknya dan Ye Shen sebelumnya, membuat suaranya masih membawa sedikit rasa dingin, dan tatapan yang dia tatap pada Ye Shen memiliki sedikit kemarahan di dalamnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Saya memperingatkan Anda bahwa Anda di sini untuk melakukan pekerjaan serabutan dan tidak menyentuh sesuatu. Qi Yue mencibir. Mendengar kata-kata ini, Ye Shen tertegun sejenak, merasa bahwa Su Fu belum memberitahu Qi Yue tujuan sebenarnya dari kedatangannya ke sini, sedemikian rupa sehingga Qi Yue sekarang, selama ini, masih mengira bahwa dia benar-benar hanya seorang murid biasa. Jika dia tidak mengatakannya, maka dia tidak mengatakannya, dia bangkit dari tanah dan tidak repot-repot menjelaskan. Tanpa disadari, Qi Yue melihat sekilas tanda berwarna hijau yang tergantung di pinggang Ye Shen, dengan kata, dan di atasnya. Sebagai murid kepala paviliun spiritual dan, dia segera mengenalinya sebagai tanda Su Fu. Dari mana Anda mendapatkan token itu? Menatap dingin ke arah Ye Shen, Qi Yue memarahi dengan ringan. Penatua Su memberikannya padaku. Pembohong. Qi Yue mengorbankan pedang rohnya dengan dentang dan meletakkannya di bahu Ye Shen, tanda Tuan tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Bahkan jika itu aku, dia tidak akan memberikannya dengan mudah, dia akan memberikannya kepadamu sebagai tangan sewaan. Mendengar kata-kata ini, Ye Shen tanpa sadar mengusap alisnya. Katakanlah, apakah kamu mencurinya dari guru? Pedang roh Qi Yue menunjuk langsung ke tenggorokan Ye Shen. Yuer. Saat itu, suara yang dalam datang dari luar, Su Fu, yang telah pergi ke gerbang dalam, telah kembali. Tuan, Qi Yue buru-buru menyimpan pedang rohnya dan menundukkan tangannya sebelum melirik ke arah Ye Shen di belakangnya. Dia menyelinap di sekitar tungku alkimia dan mencuri tokenmu. Sungguh licik, aku bersikap terbuka dan jujur, oke. Kamu tidak perlu sok tahu, aku melihat semuanya. Baiklah. Su Fu sekali lagi berkata dengan suara yang dalam dan melihat ke arah muridnya Qi Yue, tanda itu diberikan kepadanya oleh saya. Guru, bagaimana Anda? Akulah yang menyuruhnya mengambil tokenku untuk memetik ramuan roh di Taman Herbal Spiritual, dan untuk dia di sini bukan untuk melakukan pekerjaan sambilan, tapi untuk membantuku memurnikan pil, dia adalah seorang alkemis. Seorang alkemis. Seperti yang sudah ditebak Ye Shen, mata Qi Yue penuh dengan keheranan, dan baru pada saat inilah dia tahu bahwa dia, Ye Shen, tidak ada di sini untuk melakukan pekerjaan sambilan, tetapi untuk memurnikan pil. Wajah Qi Yue tidak tahu bagaimana menggambarkannya lagi, melirik Su Fu dan menatap Ye Shen dari atas ke bawah. Baiklah. Meskipun paviliun dan spiritual tidak kecil, itu juga tidak besar, dan mengejutkan bahwa dia tidak tahu bahwa Ye Shen ada di sini untuk memurnikan pil, sedemikian rupa sehingga sejak dia melihatnya, dia selalu berpikir bahwa Ye Shen hanyalah seorang murid biasa. Pada saat ini, dia sedikit mengerti mengapa Su Fu ingin menjodohkannya dengan Ye Shen. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi saat ini, Ye Shen masih muda dan dalam beberapa dekade, dia pasti akan menjadi salah satu dari sedikit orang di Great Chu. Penatua, tanda tanganmu. Di sini,
Ye Sen sudah menyerahkan token itu kepada Sufu sebelum menggosokkan kedua tangannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Kapan kamu akan mendemonstrasikan penyempurnaan pil jiwa untukku? Sufu mengangkat alis, mengelus jenggotnya dan tertawa. Bukan tidak mungkin untuk memberimu demonstrasi, tapi hanya jika kamu lulus ujianku. Tes. Ye Sen tertegun dan menatap Sufu dengan cemas. Kalahkan muridku, kata Sufu, dan melirik Qi Yue di sampingnya. Mendengar kata-kata ini, alis cantik Qi Yue sedikit berkerut, matanya penuh ketidakpahaman. Dia memiliki satu kaki di alam yang sejati, dan hanya ada segelintir murid di sekte luar yang bisa membuatnya takut, belum lagi alam kondensasi Qi. Dia samar-samar merasa bahwa Sufu mempersulit Ye Sen, dan ujian seperti itu tidak akan ada kesempatan untuk lulus bagi Ye Sen. Apakah ini benar, tetua? Tanpa diduga, mata Ye Sen menjadi bersalju dan berkilau. Itu benar. Bagus. Ye Sen segera mundur 4 atau 5 kaki jauhnya, dan kemudian memutar tubuhnya, dan darah di tubuhnya mengalir dengan cepat. Sebelum pertempuran, itu sudah membuat darahnya mendidih. Kakak senior Qi, tolong. Meregangkan tubuhnya, Ye Sen mengeluarkan pedang langit merahnya dengan dentang. Tuan, Qi Yue sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Sufu di samping. Sufu dengan lembut membelai janggutnya dan tersenyum dengan makna yang dalam, meskipun mulutnya tidak berbicara, dia diam-diam mengirimkan suara ke Qi Yue, Yuer, jangan meremehkannya. Alkemis tidak pandai bertarung, selain itu, mereka hanya alam kondensasi Qi. Guru, kamu tidak melebih-lebihkan dia. Meskipun Qi Yue tidak mengatakan apa-apa, tatapan yang mengalir di mata yang indah itu mewakili segalanya. Dia juga melangkah mundur 4 atau 5 kaki dan berdiri sedikit diam, menatap Ye Sen di sisi berlawanan sebelum mengangkat 3 jari giok dan mengeluarkan suara acuh tak acuh. 3 jurus, jika Anda tidak dikalahkan dalam 3 jurus, saya akan dianggap kalah. Kakak senior sangat percaya diri. Ye Sen tersenyum tipis. Karena, aku punya kekuatan itu. Suara Qi Yue tetap dingin. Sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia sudah dengan cepat dan terampil membuka segelnya. Tiba-tiba, dengan Qi Yue sebagai pusatnya, angin keberuntungan benar-benar terbentuk. Angin menyatu menjadi bunga, diikuti oleh salju putih yang melayang dan menyatu menjadi dedaunan. Angin dan salju saling terkait, bunga dan dedaunan berserakan, dan ada juga kabut cahaya yang tersisa, sangat indah. Di seberang, mata Ye Sen menyipit. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat sifat luar biasa dari teknik rahasia Qi Yue. Bunga angin dan daun salju. Di seberang, suara yang terdengar seperti musik surgawi terdengar, dan tangan giok Qi Yue sudah menunjuk ke arah Ye Sen dari jauh. Segera, teknik mistik misterius dari jalinan angin, bunga, salju, dan daun yang terjalin itu muncul secara langsung. Ye Sen segera melambaikan pedang langit merahnya dan bertahan dengan formasi pedang celup surgawi yang dipahami. Angin dan daun salju itu, meskipun lembut, sangat keras, menyentuh pedang langit merah dan benar-benar menyala. Seni rahasia ini benar-benar luar biasa. Ye Sen menarikan pedang langit merah dengan sangat keras.